Halo semua, perkenalkan nama saya Kerin Junita Aristia Siriwaringo dengan NPM 2302050009. Saya dari program studi ilmu komputer Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Di video ini, saya akan menjelaskan cara mendeploy aplikasi berbasis web yang saya buat ke dalam server Ubuntu di VirtualBox yang ada di laptop saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis komputasi awal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat aplikasi berbasis web yang sudah saya buat, yaitu sistem informasi surat keluar dan masuk sebuah universitas. Aplikasi berbasis web ini saya bangun dengan Laravel. Sistem ini memiliki 3 role, yaitu admin, pimpinan. Yang pertama, saya akan jelaskan dari dashboard adminnya. Nah, saat dibuka tampilannya seperti ini, ada laporan-laporan di dashboardnya, serta grafik surat masuk dan keluar. Di sini admin dapat mengelola yang pertama master data, yaitu ada unit kerja. Unit kerja di sini adalah bagian-bagian yang ada di universitas tersebut. Yang kedua, mengelola data-data pegawai. Mitra instansi, yaitu instansi yang bekerjasama dengan universitas ini, dan mengatur jenis surat masuk serta jenis surat keluar. Yang kedua, manajemen surat. Di sini admin yang memasukkan surat-surat masuk yang diterima oleh universitas. Ini dapat di-view untuk melihat detail suratnya. Yang kedua, surat keluar, yaitu admin yang membuat surat-surat keluar dari universitas ke tujuannya. Yang terakhir, disposisi. Di sini admin juga bisa melihat disposisi yang dilakukan oleh pimpinan. Yang kemudian ada laporan. Di sini merupakan rekapitulasi dari total surat masuk dan surat keluar. Yang terakhir, manajemen akun, yaitu admin yang akan mengelola dan membuatkan akun-akun dari pimpinan maupun pegawai-pegawai yang ada di universitas tersebut. Kemudian kita masuk ke dashboard pimpinan. Di sini saya sebagai rektor. Tampilannya seperti ini. Di sini di dashboard pimpinan juga hampir sama dengan admin. Ada aktivitas surat masuk baru, dan lain-lain. Di sini pimpinannya bisa melihat surat masuk yang dibuat admin tadi, kemudian bisa melihat detail maupun melakukan disposisi pada pegawai yang akan menerima disposisi ini. Kedua, surat keluar. Di sini surat keluar yang dibuat oleh admin akan dilihat oleh pimpinan terlebih dahulu. Dan jika sudah benar, boleh disetujui atau melakukan revisi. Yang terakhir, melihat status disposisi yang diberikan oleh pimpinan, serta rekapitulasi. Kemudian lanjut, yang terakhir kita masuk ke dashboard pegawainya. Nah, di dashboard pegawai yang bisa dilihatnya, yang pertama arsip saya, yaitu melihat disposisi yang telah dilakukan. Yang kedua, disposisi saya. Sini dapat melihat disposisi yang diberikan kepada pegawai tersebut. Terakhir, dapat melihat surat masuk. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini secara online, saya menggunakan konsep IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Artinya, saya yang membuat servernya dari awal. Di sini saya membangun servernya berbentuk virtual machine di VirtualBox, yaitu Ubuntu server. Jadi, saya yang bertanggung jawab mulai dari install sistem operasinya, web servernya, database, sampai keamanannya. Berbeda dengan PaaS, yaitu Platform as a Service, di mana pengguna hanya tinggal mengaktifkannya, lalu dapat menjalankan aplikasinya secara online. Sekarang saya akan menunjukkan cara menyiapkan server dan bisa di-remote dari jarak jauh.
pertama saya akan membuat dulu virtual mesinnya di VirtualBox dengan cara mengklik New. Nah, di sini tinggal diikuti saja, diatur nama server, nama virtual mesinnya, lokasi. Nah, di sini tinggal mengikuti saja yang sudah ada, yaitu memasukkan nama servernya, lokasi virtual mesin ini diinstal, serta yang paling penting memasukkan ISO Ubuntu servernya. Ini juga akan di sini juga diminta password. Di sini juga diminta username dan passwordnya. Kemudian bisa juga diatur memori CPU-nya dan lain-lain. Kemudian mengatur besar memorinya serta CPU-nya. Diikuti saja sampai akhir, lalu tinggal klik finish. Nah, saya sudah membuat servernya. Kita akan melihat settingannya dulu. Nah, seperti ini. Saya membuat namanya server PKA parent. OS-nya Linux, OS distribusinya Ubuntu, dan versi Ubuntunya 25.04. Dan yang lain-lain, selanjutnya ada memori, storage, audio. Nah, di network ini saya mengubah ke bridge adapter. Kenapa? Agar nanti virtual mesin ini mendapat IP address. Nah, setelah Ubuntu-nya berhasil terinstall, nanti kita akan masuk ke dalam servernya. Di sini kita nanti akan login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah dibuat saat menginstal Ubuntu server tadi. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menginstal dan mengaktifkan SSH sebagai akses remote agar server ini tidak hanya bisa dikerjakan di Ubuntu, tapi juga bisa di Windows PowerShell saya. Caranya, pertama kita update dulu sistemnya dengan sudo apt update. Nah, saya sudah siap menyiapkan servernya, jadi saya hanya menunjukkan perintah-perintahnya. Setelah diupdate, lalu kita install OpenSSH-nya dengan sudo apt install OpenSSH server min-y. Seperti ini. Kemudian kita aktifkan dan kita jalankan SSH-nya dengan sudo systemctl enable SSH. Ini untuk mengaktifkannya, dan untuk menjalankannya start SSH. Terakhir kita cek sistemnya. Status SSH. Nah, jika sudah aktif atau running, artinya SSH-nya sudah siap dipakai. Nah, di sini saya juga akan menggunakan Tailscale agar server ini bisa diakses di Windows saya maupun di device lain yang memakai satu jaringan yang sama dengan server ini. Caranya pertama diinstal di Ubuntu-nya terlebih dahulu dengan perintah seperti ini, curl fsshell https tailscale.com install. Kemudian kita aktifkan Tailscale-nya dengan sudo tailscale up. Kemudian kita cek IP-nya dengan tailscale IP. Nah, IP ini yang akan kita gunakan untuk dihubungkan ke PowerShell-nya. Nah, di Windows PowerShell kita login ke servernya dengan cara SSH username
add IP Tailscale yang tadi. Di Tailscale saya 143.143.74. Enter. Lalu masukkan passwordnya. Nah, kita sudah berhasil login di Windows PowerShell kita. Untuk masuk ke super adminnya, kita mengetik sudo memasukkan password lagi. Nah, kita sudah bisa mengakses servernya dari Windows PowerShell kita. Lalu bagaimana agar server ini bisa diakses di device lain? Pertama, di Windows kita install Tailscale-nya dari Chrome. Tinggal ketik tailscale.com. Nah, saya sudah install, lalu tinggal masuk ke konsolnya. Nah, untuk melihat device apa saja yang sudah terkonek, kita buka di konsol Tailscale di websitenya. Nah, sini saya sudah menghubungkan 3 device, yang pertama servernya, lalu di HP saya, lalu kemudian di laptop ini. Nah, setelah server dan akses remote-nya sudah kita buat, kita akan mentransfer file dari project saya menggunakan CyberDuck. Nah, kenapa menggunakan CyberDuck? Karena di sini mudah, tinggal upload file atau folder dari project kita. Caranya tinggal klik Open Connection. Nah, di sini kita pilih yang SSH File Transfer Protocol, lalu masukkan servernya, ambil IP Tailscale yang tadi kita sudah buat, dan masukkan username dan password. Nah, saya sudah connect, sini ada 3. Ini berbeda-beda karena saya selalu mengganti jaringan saat membuka server ini. Nah, kita buka salah satunya. Isinya akan seperti ini. Nanti project kita berada di dalam folder var www. Nah, ini dia si surat. Ini sudah ada isinya karena saya sudah memasukkan folder project saya ke dalam server ini. Nah, nanti folder var www ini dibuat di Ubuntu servernya. Jadi saya akan tunjukkan caranya. Jadi saya sekedar menunjukkan cara untuk mengkonekkan SSH ke CyberDuck-nya. Di sini untuk mengupload folder penting dari jika ingin menambah folder atau yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu menyiapkan environment dan mendeploy aplikasi project kita ke dalam server ini. Langkah pertama, kita install dulu web servernya. Di sini saya menggunakan Nginx dengan perintah sudo apt install Nginx -y. Nah, kemudian kita cek statusnya ctl Nginx. Nah, di sini juga sudah aktif atau running. Artinya servernya sudah berjalan. Karena saya menggunakan Laravel dalam membangun project saya, maka Laravel membutuhkan PHP. Jadi saya install dulu PHP-nya beserta extension-nya dengan perintah sudo apt install extension yang dibutuhkan. Kemudian kita cek versi dari PHP-nya. Nah, jika sudah keluar artinya PHP berhasil diinstal.
Selanjutnya saya install juga database-nya yaitu MySQL Server dengan perintah sudo install MySQL Server min-b. Dengan perintah seperti ini, lalu selanjutnya kita jalankan MySQL secure install. Ini untuk mengamankan instalasinya. Saya set password dari root dan hapus akses default. Terakhir kita buat database baru, lalu kita import database dari project kita. Dengan kita masuk dulu ke MySQL-nya. Nah, lalu create database. Lanjut kita create usernya. Nah, di sini Laravel juga butuh komposer untuk mengelola dependensinya. Sebab itu kita install dahulu komposer di Ubuntu server ini dengan perintah seperti ini: curl -ss https git composer org installer. Setelah komposernya diinstal, lalu di sini saya akan membuat folder var www yang tadi dengan perintah sudo var www nama project kita. Di sini saya memakai nama folder dari project saya yaitu si surat. Nah, setelah selesai dibuat, lalu di sini kita akan memindahkan folder atau file project kita ke dalam folder var www si suratnya tadi dengan cara upload ini. Karena saya sudah melakukannya, jadi sudah terlihat di sini. Nah, sekarang kita bisa masuk ke foldernya var si surat. Nah, di sini kita akan install Laravel dependencies-nya dengan yang pertama composer install. Lalu kita salin env dari project kita dengan cp env example .env. Yang terakhir kita generate application key-nya dengan php artisan key generate. Kemudian kita lihat isi env-nya sudo nano env. Nah, di sini akan terlihat isi env dari project kita. Nah, ini dia app key yang tadi sudah kita generate. Selanjutnya, agar Nginx tahu untuk mengirimkan request kemana, kita akan mengedit file konfigurasi default dari Nginx-nya dengan perintah sudo nano check Nginx default. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat saya mengarahkan rootnya ke folder public dan juga mengatur indeks PHP, memasukkan server name serta IP. Ini IP-nya dari Telescale dan lain-lain bisa dilihat. Mengatur PHP MyAdmin-nya juga
dan lain-lain. Nah, kemudian di server ini saya juga menginstal phpMyAdmin agar lebih mudah untuk mengelola database-nya. Caranya sudo install phpMyAdmin ini. Setelah diinstal, kita buat symlink phpMyAdmin dari folder instalasi phpMyAdmin ke folder public project kita, agar nantinya phpMyAdmin bisa diakses menggunakan IP dari server kita. Caranya sudo ln ms usr share phpMyAdmin. Nah, sebenarnya file instalasi phpMyAdmin-nya tadi ada di folder ini. Ini yang dari sini yang akan kita hubungkan ke folder public dari project kita, yaitu ke var www public phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan mengubah kepemilikan dari seluruh file Laravelnya ke www.stripdata. www.stripdata ini adalah user yang digunakan oleh Nginx dan PHP FPM di Ubuntu-nya. Caranya sudo chown minver www.stripdata var surat. Selanjutnya kita juga akan memberikan izin pada folder storage dengan perintah sudo cv insert Selain storage, kita juga memberikan izin pada folder cache-nya ini. Setelah semua dilakukan, sekarang kita restart dulu Nginx, MySQL, dan PHP-nya dengan perintah sudo systemctl restart Nginx, lalu MySQL, lalu PHP-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses secara online dari project kita yang telah di-deploy ke dalam server ini. Caranya, pertama kita lihat dulu IP-nya. Nah, di sini ada dua IP. Yang pertama itu IP dari jaringan yang kita gunakan. Yang kedua ada IP dari Telcel yang tadi kita buat. Kita bisa tinggal mengetiknya di browser kita. Nah, langsung terbuka project-nya secara online. Kita juga bisa mengakses phpMyAdmin tadi dengan IP kita dengan cara yang sama. Ketikkan IP lalu di /phpMyAdmin. Nah, kita login dengan username dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita juga bisa mengelola database-nya. Ini database yang saya gunakan di project saya. Yang terakhir, saya juga menghubungkan server ini ke Visual Studio Code dengan remote SSH. Kenapa ini penting? Karena agar saya bisa mengedit file project saya yang sudah ada di server tadi di Visual Studio Code. Cara menghubungkannya, yang pertama kita install dulu extension-nya, yaitu remote SSH. Nah, ini dia. Sini sudah saya
install. Setelah diinstal, akan muncul di pojok kiri bawah ini logo seperti ini. Tinggal kita klik, lalu klik connect to host. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita ketikkan SSH IP kita. Lalu enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan meminta password dari server kita. Nah, langsung muncul folder-folder atau file-file dari project kita. Di sini kita bisa mengeditnya dengan bebas seperti menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Baik, itu tadi penjelasan proses deployment aplikasi ke dalam server buatan serta cara membangun servernya dari nol. Mulai dari setup Ubuntu servernya, konfigurasi SSH dan remote access, sampai instalasi Nginx, MySQL, PHP, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.